Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wa qala Allah ta'ala aidan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Hadirin rahimani wa rahmatullah, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada kesempatan pagi hari ini Allah mengumpulkan kita pada majelis taman-taman surga, majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dahulu para malaikat ketika manusia akan diciptakan, maka Allah berfirman kepadanya, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan manusia di muka bumi ini menjadi khalifah. Para malaikat protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa engkau akan menjadikan manusia yang nanti hanya akan terjadi perselisihan, pertumpahan darah satu sama lain. Sedangkan kami para malaikat itu akan selalu memuji kepada Engkau. Berarti ketika itu para malaikat setengah protes kepada Allah, ya, kau akan menjadikan manusia yang nanti paling akan membuat kekacauan ya di muka bumi ini. Bukankah kami malaikat ya akan selalu mensucikan Engkau, musabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Maka apa yang dijawab ya atau jawaban Allah kepada malaikat? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, aku lebih tahu terhadap apa yang kau tidak tahu. Ternyata betul bahwa tidak semuanya salah sih prediksi malaikat. Ada juga orang yang kemudian lahir di muka bumi, mengisi bumi ini dengan penuh keributan, kekacauan, perpecahan, bahkan pertumpahan darah. Sebagian manusia, tapi sebagian yang lain itu ada yang pagi-pagi hadir ke masjid ya. Penuh kedamaian, membuat ketentraman, kesejukan. Nah, inilah hal yang pantas dibanggakan. Sehingga apabila manusia hadir ke rumah daripada rumah-rumah Allah, mereka saling satu sama lain mengingatkan, membaca ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya, membuat majelis taman-taman surga ini. Maka salah satu di antara 4 fadilahnya adalah Allah akan membangga-banggakan nama-namanya dan nama bapaknya, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, di hadapan majelis para malaikat ya. Kalau sekarang ini ya bahasa kita, tuh malaikat, dulu kamu yang
protes ketika aku mau menciptakan manusia, ya. Menurutmu nanti hanya akan membuat perpecahan dan keributan, ya. Tapi tuh lihat, ya, fulan bin fulan, ya kan? Mereka orang-orang yang mentaatiku, ya. Mereka tidak membuat keributan. Mereka orang yang mendapatkan ketenangan, ya, 4 hal, ya, ketenangan atau sakinah, rahmat, ya, maghfirah, dan dibanggakan di majelis para malaikat. Ini contohnya. Semoga kita termasuk orang yang dibangga-banggakan di hadapan majelis para malaikat. Amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah. Salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah yang kita sangat berhajat adalah sifat as-salam, bahwa dialah Allah zat yang memegang tampuk keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, berada dalam genggamannya. Dan Allah memiliki sifat penyelamat, menciptakan kedamaian, menciptakan kesejahteraan. Dan sifat-sifat ini selalu kita sebarkan, ya, dalam bentuk uluk, ya. Assalamu alaikum, ya. Kita selalu menebar salah satu dari sifat-sifat Allah, yaitu kedamaian dan keselamatan. Di mana apabila kita tebar sifat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa cinta. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi, maukah kamu aku tunjukkan suatu amalan yang apabila engkau lakukan maka akan menimbulkan cinta dan kasih sayang. Maka para sahabat dengan sifat tawadunya, ya, maka para sahabat tidak langsung menjawab kalau ditanya. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menjelaskan, ufsus salama bainakum, ya, sebarkan salam di antara kalian. Karena sesungguhnya ini, ya, salam ini bisa menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka sifat Allah as-salam, ya, sering kita menyebutnya, ya salam, aslimna, ya salam, salimna wal muslimun. Wahai zat yang memegang tampuk keselamatan, ya, maka selamatkanlah kami, salimna wal muslimun. Berikanlah keselamatan kami dan segenap orang muslim. Keselamatan itu adalah apa yang dihajatkan oleh manusia. Tak ada seorang pun yang hidup di muka bumi yang tidak ingin selamat, ya. Pasti manusia hidup di muka bumi ini pengen selamat, pengen damai, pengen hidup sejahtera. Siapa yang memegang sifat keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan, yang memegang pemilik daripada keselamatan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang pintar, bukan dukun, bukan tabib atau dokter, ya, bukan siapapun, ya. Pemegang keselamatan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka ketika kita merasa ada sesuatu kekurangannya, baik dalam kesehatan, kemampuan, dalam berbagai hal, maka kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat menyelamatkan kepada manusia. Kita wajib meminta pertolongan kepada zat yang sempurna, yang dapat memberikan perlindungan,
menghilangkan dari kecemasan, menghilangkan dari gundah gulana, menghilangkan dari kecemasan dan was-was dalam diri manusia. Karena setan selalu membisikkan kepada manusia celah-celah agar manusia ada keraguan. Yuwaswisu fi sudurin. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyelamat. Oleh karena itu tidak ada cacat sedikit pun dalam diri dan sifat manusia. Ya, kemarin sudah kita pelajari sifat Al-Quddus yang suci dari segala kekurangan. Begitu juga Allah suci daripada kesalahan. Karena kesalahan itu yang menyebabkan mara bahaya. Kesalahan dalam diri manusia itu akan menyebabkan petaka. Maka Allah juga As-Salam ini memberikan makna Allah Subhanahu wa taala selamat dari cacat, selamat dari salah, terhindar dari kekurangan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita orang-orang yang dikehendaki, orang-orang yang dicintai, petunjuk jalan. Karena setiap petunjuk jalan, aturan-aturan Allah itu pasti dijamin selamat dan menyelamatkan. Janji-janji Allah dalam petunjuk itu suatu kepastian. Tidak pernah Allah akan ingkar kepadanya. Dan petunjuk-petunjuk Allah yang diberikan kepada manusia adalah bukan kaleng-kaleng. Petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita adalah jalan keselamatan. Maka ketika kita ingin selamat menuju sesuatu tujuan, maka pasti kita harus mencari jalan yang sudah pasti, ada kepastian. Karena di balik aturan Allah ada kebahagiaan, ada kebenaran, dan kebenaran itu membawa manusia kepada surga. Tetapi kalau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia itu tidak ada kepastian, semuanya serba relatif. Mungkin ada kebaikan di sana, tapi bisa jadi ada dampak buruk, ya, ada kekurangan dalam diri manusia. Itu adalah suatu kewajaran. Oleh karena itu, semua yang baik ini dirancang oleh Allah, tidak ada kekurangan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini datangnya dari Allah. Tapi apabila ada sesuatu kesalahan, ada sesuatu keburukan yang ada dalam diri kita sendiri, jangan menyalahkan Allah. Karena dulu di zaman Nabi Muhammad SAW berdakwah itu ya, kalau ada kebaikan mereka ngikut kebaikan itu ya. Tapi apabila ada musibah, ada sesuatu ada keburukan-keburukan yang terjadi dalam diri kita, lalu orang-orang dahulu itu dia akan menyalahkan Nabi Muhammad. Ini sih karena ajaran ini sih maka terjadi gini gara-gara Muhammad, kan gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk yang disalahkan Nabi Muhammad. Nah, itulah orang-orang terdahulu yang tidak dapat menyempurnakan keyakinannya bahwa Allah As-Salam ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menginformasikan sifat-sifat orang tersebut dalam Al-Qur'an. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Apa-apa yang menimpa kepada kalian dari suatu kebaikan itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Tapi apa-apa yang menimpa keburukan ya terjadi pada dirimu sendiri adalah itu sebenarnya kesalahanmu.
Wa ma arsalnaka linnasi rasulan. Wa arsalnaka linnasi rasulan. Dan aku utus, ya, kami utus engkau Muhammad menjadi seorang rasul. Cukup kami jadi saksi gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam hal ini bagaimana cara kita mensifatkan Allah yang maha tinggi, maha agung dan maha pemegang tampuk keselamatan. Ya. Keselamatan kita itu hakikatnya, ya, merupakan pemberian dari Allah SWT yang berikan kepada kita dan juga pilihan manusia. Ya. Mengapa pemberian dari Allah? Karena Allah memberikan kepada manusia apa-apa, ya, yang Allah SWT kehendaki dari sifat-sifatnya. Semua dikasih oleh Allah. Akal pikiran dikasih oleh Allah. Hati manusia semuanya pirantinya dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa pilihan? Ya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia, ya, dua kekuatan. Ya, inna hadaina sabila imma syakira wa imma kafur. Kami telah menunjukkan jalan menuju keselamatan, ya kan? Tapi manusia memilih masalahnya imma syakira wa imma kafur. Tapi sebagian memilih jalan terang kebenaran itu sehingga dia selamat. Tapi sebagian yang lain imma kafuro, mereka menutup diri, ya, tidak mau mengambil jalan itu hingga dia binasa kan itu. Jadi Allah telah memberikan yang terbaik untuk manusia agar manusia sadar dan dengan akal pikirannya, hati nuraninya bisa memilih jalan keselamatan, ya kan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada manusia piranti untuk dapat memilih, ya, tapi tidak digunakan akal pikirannya, tidak digunakan hati nuraninya, dia lebih memilih apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya, maka tidak bisa tertolong kan gitu ya. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita kembalikan diri kita sebagai hamba, ya, yang lemah. Tidak mungkin diri kita mampu menyelamatkan diri sendiri karena kelemahannya. Tidak mungkin diri kita bahkan bisa berdiri sendiri kok karena kelemahannya. Kita semuanya, ya, akan dapat selamat bila petunjuk-petunjuk Allah kita amalkan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini kami menyeru kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah semuanya, marilah kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berdoa, memohon keselamatan, dalam berusaha agar selamat, kita mampu memilih jalan yang benar. Karena kebenaran akan membawa manusia kepada kebahagiaan. Walaupun mungkin kita pahit di awal-awal, ya. Orang yang menegakkan kebenaran akan menghadapi berbagai ujian rintangan, tapi berujung kepada keselamatan. Tapi orang yang mengikuti hawa nafsu, mungkin pertama dia akan merasakan senang gitu ya, tapi akan berakhir pada kehinaan dan keselamatan. Ya. Memang godaan datang silih berganti. Kalau kita mengikuti keinginan, tidak setiap keinginan kita itu baik dan benar. Tapi kalau kita mengikuti keinginan Allah, kehendak Allah, pasti di balik kehendak-kehendak Allah ada kebaikan. Barangkali yang tersirat yang diri kita mungkin belum sadar. Kalau kita korengan gitu ya, kita tuh pengen kukur-kukur gitu ya, garuk-garuk, karena rasanya enak kalau digaruk gitu ya. Tapi kita tidak tahu di balik garuk-garuk itu nanti ternyata tubuh kita akan lecet, terkena infeksi, berakhir dengan radang dan berujung dengan kematian. Tapi terkadang
ketika kita sakit kemudian dianjurkan minum jamu itu ya. Memang jamu itu pahit ya, tidak enak gitu ya. Tapi khasiat jamu ini kemudian dia bisa menjadikan sehat kembali. Begitulah salah satu gambaran bahwa menuju meraih keselamatan Allah ini tentu banyak ujian, banyak godaan, banyak rintangan. Tapi apabila kita teguh, istiqomah dan kuat, konsisten dan penuh dengan keyakinan ya bahwa di balik semua itu ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ada janji yang pasti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka mari kita semuanya untuk memohon kepada Allah atas keselamatan yang kita hajatkan, bukan hanya di dunia tapi nanti yang panjang dan tak ada ujung pangkalnya, yaitu di akhirat. Kita selamat menuju assalam ya. Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau adalah assalam, penyelamat. Wa minkas salam, dari Engkaulah keselamatan itu akan wujud. Wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Nah ini ya, kita ingin wa adkhilnal jannata darussalam, tempat keselamatan yang hakiki ya, yang nanti manusia di situ akan dapat mewujudkan impian yang sesungguhnya, bahkan lebih jauh dari sekedar mimpi. Manusia itu tidak bisa membayangkan, memimpikan surga itu nggak bisa ya. Akan selalu lebih baik dari yang kita mimpikan. Mimpi saja nggak bisa. Jadi misalnya kita membayangkan, wah di surga itu bidadari cantiknya seperti apa ya. Paling pikiran kita membayangkan seorang manusia yang pernah dilihatnya ya, kan gitu ya. Wah. Tetapi di sana lebih dari semua itu. Ya. Kemudian apabila kita kemudian membaca ayat Al-Quran, di sana ada buah-buahan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kan gitu ya. Membayangkan ada sungai di balik daripada sungai-sungai yang mengalir di balik surga. Paling kita membayangkan sungai yang ada kita lihat pernah ya. Karena manusia biasanya membayangkan apa yang pernah dilihatnya kan gitu ya. Oh, jauh ya kan. Bahannya bukan seperti air yang kayak gitu itu kan. Nah,